Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Gaho dengan NIM 1062440. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah yang telah kelompok kami susun dengan judul Pengaruh Jenis Bahan Baku Terhadap Karakteristik Fisik dan Laju Penguraian Biodegradable Cutlery. Selanjutnya adalah latar belakang. Plastik sekali pakai telah menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran lingkungan, khususnya karena sifatnya yang sulit terurai dan hanya digunakan dalam waktu yang sangat singkat. Salah satu contohnya adalah alat makan plastik. Untuk mengurangi dampak ini, dikembangkanlah alternatif yang berupa alat makan, yaitu alat makan biodegradable, yaitu dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme. Dalam penelitian ini, saya dan kelompok kami akan menggunakan 3 jenis bahan lokal, yaitu pate jagung, pati singkong, dan tepung beras. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat 3. Pertama, bagaimana karakteristik fisik seperti kekuatan dan ketahanan terhadap air dari alat makan berbahan jagung, singkong, dan beras. Kedua, bagaimana laju penguraian dari masing-masing bahan tersebut setelah dibuat menjadi biodegradable cutlery. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penguraian oleh mikroorganisme terhadap ketiga bahan tersebut. Kemudian, dari tujuan penelitian sendiri terdapat 3 juga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik fisik dari alat makan yang dibuat, membandingkan kecepatan penguraiannya dari ketiga bahan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam proses biodegradasi dari ketiga bahan tersebut. Kemudian, dari metode penelitian sendiri, digunakan metode penelitian yaitu eksperimen dan studi pustaka. 3 formula sendok dibuat menggunakan bahan utama pati jagung, pati singkong, dan tepung beras yang dicampur dengan air, gliserin, dan tepung terigu. Setelah dicetak dan dikeringkan, produk ini juga diuji untuk ketiga aspek, yaitu uji kekuatan fisik dengan menyuap dan memotong makanan, kedua, uji ketahanan air dengan merendam sendok selama 1 jam, dan yang ketiga, uji biodegradasi atau uji penguraian, yaitu dengan mengubur produk di tanah kompos dan mengamati penguraian selama 16 hari. Selanjutnya, masuk ke dalam teori dasar. Yang pertama adalah teori dasar mengenai biodegradabilitas. Jadi, biodegradable cutlery sendiri itu merupakan alat makan sekali pakai yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme untuk menjadi senyawa sederhana seperti karbon dioksida, air, dan biomasa tanpa meninggalkan residu berbahaya bagi lingkungan, yang nanti akan saya tunjukkan bagaimana hasil penguraiannya. Dan ini menjadi konsep utama yang mendasari pengembangan alat makan alternatif ramah lingkungan dengan menggunakan dari 3 bahan, yaitu pati jagung, pati singkong, serta tepung beras. Kemudian yang kedua adalah dari struktur bahan. Dari struktur bahan sendiri itu digunakan 3 bahan yang memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama adalah pati jagung. Dengan pati jagung yang mudah menyerap air dan cepat terurai, namun sayangnya kurang tahan air. Yang kedua ada pati singkong yang bersifat cukup seimbang, yaitu mudah dibentuk, cukup kuat, dan terurai dalam waktu sedang. Dan yang terakhir ada tepung beras yang tahan air, tetapi penguraiannya paling lambat karena strukturnya lebih padat dan keras. Kemudian, teori dasar yang terakhir adalah penguraian atau proses biodegradasi. Proses biodegradasi itu dibantu oleh mikroorganisme seperti Pseudomonas, Bacillus, dan Trichoderma. Mikroba ini menghasilkan enzim seperti amilase dan selulase yang dapat mempercepat proses penguraian. Dan yang terakhir, faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan pH tanah juga mempengaruhi kecepatan terurainya ketiga bahan tersebut. Dan ini merupakan alat bahan dan langkah pembuatan yang kami telah lakukan. Untuk lebih jelasnya, ada dalam makalah yang telah kami buat.
Kemudian selanjutnya, setelah saya sudah menyampaikan bagaimana metode penelitian yang kami lakukan, kami melakukan uji beberapa, yaitu yang pertama adalah uji kekuatan. Hasil uji kekuatan menunjukkan bahwa ketiga sendok itu cukup kuat untuk menyuap dan memotong makanan lunak. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Tidak ada yang patah atau retak, namun sayangnya desain kepala sendok itu masih kurang cekung, sehingga tidak cocok untuk makanan cair karena takutnya eh, larutan tersebut akan tumpah keluar dari sendok. Yang kedua adalah uji ketahanan air. Dalam uji ketahanan air, sendok dari tepung beras itu menunjukkan performa yang terbaik karena dia tidak lembek setelah direndam. Namun, sendok dari jagung dan singkong itu menjadi lebih lunak dan mudah rusak karena daya serap airnya itu tinggi. Kemudian juga ada kemudahan pembentukan. Ketiga bahan dapat dibentuk dengan mudah menggunakan cetakan silikon seperti yang sudah saya tunjukkan pada foto pembuatan seketiga sendok tersebut. Semua sendok memiliki bentuk utuh, tidak rapuh, dan cukup presisi, meskipun perlu penyempurnaan dari segi ergonomis desain. Kemudian ada hasil uji biodegradasi. Dalam uji biodegradasi, jagung itu terurai dalam waktu 6 hari, singkong dalam waktu 12 hari, dan beras paling lama yaitu 16 hari. Struktur bahan dan daya serap air itu berperan sangat penting. Semakin sederhana dan mudah menyerap air, maka semakin cepat bahan itu terurai. Seperti gambar yang sudah saya lihatkan di bawah ini. Untuk jagung sendiri itu ada di sini, karena dia cepat terurai dalam waktu 6 hari. Sedangkan dalam 6 hari, itu singkong masih seperti ini, sedangkan beras masih seperti ini. Selanjutnya adalah analisis hasil. Analisis hasil itu menunjukkan bahwa jagung cepat terurai namun tidak tahan air, beras tahan air tapi lama terurai, singkong seimbang di antara keduanya. Sifat kimia dan fisik dari bahan itu sangat mempengaruhi performa alat makan. Oleh karena itu, kombinasi bahan dapat menjadi solusi untuk menciptakan produk yang seimbang, yaitu kuat, tahan air, dan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, pemilihan bahan baku itu sangat menentukan sifat fisik serta laju penguraian biodegradable cutlery. Jadi disarankan untuk menggabungkan bahan dan menyempurnakan desain produk. Penelitian ini juga membuka peluang untuk dikembangkan secara lebih luas melalui produksi massal dan kerjasama dengan UMKM. Terakhir, ada sebuah kalimat. Bumi tidak butuh sendok yang abadi, tetapi bumi butuh sendok yang pergi tanpa jejak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.